Selamat pagi, salam sejahtera pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Alfian yang bersama Anda kali ini dalam dialog lintas Makassar pagi. Masuk jalur instan program favorit, masuk jalur instan program studi favorit perguruan tinggi rawan penipuan. Ya. Nah, pendengar di perguruan tinggi, entah itu swasta, entah itu negeri, ada sejumlah program studi yang memang paling difavoritkan begitu ya. Nah, salah satunya mungkin yaitu fakultas atau program studi kedokteran. Nah, program studi ini memang jadi primadona sejak dulu ya. Bahkan saat itu orang rela ya melakukan cara-cara yang instan supaya bisa masuk perguruan tinggi tersebut ataupun juga program studi tersebut karena memang peminatnya yang luar biasa berjubel sangat banyak hanya untuk dengan memperebutkan kuota yang sangat-sangat terbatas. Nah, taruhlah di Unhas misalnya, Fakultas Kedokteran ya, ini merupakan fakultas paling favorit dengan program studi pendidikan dokter ya, dan juga pendidikan dokter gigi. Nah, ini tentunya memiliki kuota yang sangat terbatas, kursi yang sangat terbatas yang diperebutkan hingga puluhan ribu pelamar begitu atau peminat ya. Nah, sehingga tidak jarang ada yang kemudian memiliki kekuatan finansial rela ya mengeluarkan uang yang cukup besar dengan iming-iming bisa masuk program studi favorit tersebut ya. Nah, dengan membayar sejumlah uang. Nah, tetapi perlu diingat hati-hati jangan sampai kemudian ada yang menjanjikan, oknum-oknum dari perguruan tinggi yang menjanjikan bahwa akan memasukkan dengan cara yang instan, dengan jalur yang nggak perlu ikut tes. Nah, ternyata itu hanya merupakan kebohongan. Ini sudah banyak terjadi dan banyak korban yang kemudian banyak korban ya akibat ditipu dengan iming-iming tersebut. Nah, lalu sejauh manakah kemudian perguruan tinggi melihat adanya kondisi-kondisi seperti ini. Saya sudah tersambung saat ini dengan Humas dari Universitas Hasanuddin Makassar lewat sambungan Zoom, Bapak Ishak Rahman. Pak Ishak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran suara saya, Pak Ishak? Ya, kedengaran. Jelas. Baik. Terima kasih sudah bergabung dengan RRI Makassar, Pak Ishak dan saya Alfian pada pagi hari ini. Dan ya, Pak Ishak, kita tahu bahwa sejumlah perguruan tinggi termasuk Unhas punya sejumlah fakultas dan juga program-program studi yang sangat favorit, begitu disukai dan begitu banyak peminat begitu ya saat memasuki tahun akademik baru dan tidak jarang persaingan begitu ketat. Berbagai cara mereka lakukan ya, mereka belajar mengikuti bimbingan belajar, bahkan tidak jarang pun mereka terkadang yang nggak percaya diri, ada yang menggunakan jasa joki, ada juga yang cari calo begitu, bagaimana supaya bisa masuk ke perguruan tinggi terutama untuk program-program studi favorit tersebut. Nah, bagaimana kemudian perguruan tinggi melihat ini sebetulnya, Pak Ishak Rahman? Ya, baik. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk semua pendengar di Makassar dimanapun berada. Bung Alfian, ini saya senang sekali karena pagi ini baju kita seragam. Sama-sama hitam. Temanya sama nih Pak ya? Ya. Sulawesi, tulisan Lontara. Lontara. Saya masih bisa baca tulisan Lontara, Sulawesi. Sulawesi ya. Jadi betul. Ini topik kita ini menarik tentang prodi favorit dan kemudian upaya-upaya yang kadang agak sedikit tidak benar atau mungkin keliru yang dilakukan oleh para peminat. Mungkin saking berhasratnya begitu Pak Ishak ya? Ya, saking berhasratnya betul dan betul tadi yang disampaikan oleh Bung Alfian di Unhas misalnya, saya mungkin bisa memberikan gambaran. Penerimaan mahasiswa baru kami itu mempunyai 3 jalur. Yang pertama itu adalah jalur undangan. Kalau dulu kita istilahnya BHSPS. PMJK Pak ya? Ya, dulu PMJK, sekarang namanya SNMPTN. Oke.
seleksi nasional itu istilahnya tuh jalur undangan. Yang kedua SBMPTN itu adalah jalur tes. Jalur tes, betul. Ya, jalur tes. Kemudian yang ketiga itu jalur mandiri. Ini Ya. dikelola secara mandiri oleh Unhas. Kalau yang pertama dan kedua, ini pengelolaannya nasional. Jadi di Unhas kita hanya pelaksana. Kita hanya menyampaikan bahwa daya tampung kami sekian dan kami akan menerima kriteria seperti ini, proses seleksi dan sebagainya itu dilakukan oleh satu panitia nasional yang disebut dengan LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Pendidikan Tinggi. Nah, betul tadi yang Bung Alfian sampaikan, saya mungkin bisa memberikan ilustrasi untuk jalur SBMPTN saja pada tahun ini, tahun 2021, Unhas itu mempunyai daya tampung di Fakultas Kedokteran, prodi kedokteran itu 100. Hanya 100 mahasiswa. Wah. Hanya 100 untuk SBMPTN. Peminatnya 3.300. Wow. Ini satu banding berapa ini? Nah, jadi peminatnya itu 3.300 dan itu tentu saja sangat-sangat kompetitif. Secara keseluruhan di Unhas itu kami mempunyai 59 prodi dan tingkat penerimaan atau tingkat keketatan masuk Unhas tahun ini itu berada di angka sekitar 9%. Artinya dari 100 pendaftar itu hanya 9 yang diterima, ya, yang bisa kita terima begitu. Nah, ini kemudian membuka peluang bagi orang tua, bagi calon mahasiswa untuk menempuh segala macam cara agar supaya dia bisa masuk ke Unhas begitu. Nah, kami mungkin barangkali perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa di seleksi masuk Unhas itu dia memiliki kontrol kualitas yang sangat ketat. Jadi tadi kan saya menyebutkan bahwa jalur masuk Unhas itu ada jalur SNMPTN, ada SBMPTN, dan ada jalur mandiri. Kalau yang pertama dan kedua ini seleksinya di tingkat nasional. Jadi nasional. Ini bahkan orang Unhas pun tidak bisa mengintervensi karena kita hanya menyampaikan bahwa kami butuh kuota sekian, kemudian kami menginginkan kriteria seperti ini, lalu kemudian proses seleksi dilakukan, ujiannya itu dilakukan secara terintegrasi oleh panitia nasional. Soalnya kami tidak tahu seperti apa dan sebagainya, kita hanya mengetahui jadwalnya. Kemudian nanti kita akan menerima hasil. Jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan bahwa dia bisa membantu untuk kelulusan di SNMPTN atau SBMPTN, itu saya pikir hal yang sangat-sangat tidak mungkin, karena bahkan kami yang orang Unhas itu pun sendiri tidak bisa mengintervensi prosesnya begitu. Nah, tapi betul yang dikatakan tadi oleh Bung Alfian bahwa publik masyarakat itu sering beranggapan bahwa jalur mandiri yang seleksinya dilakukan oleh Unhas itu katanya ada anggapan di masyarakat bahwa ada ruang untuk bisa diatur, ada ruang untuk bisa kong kali kong sebagainya begitu. Padahal sekali lagi ini kami menegaskan begini. Jadi syarat untuk jalur mandiri di Unhas itu pertama-tama yang kita lihat adalah nilai tesnya waktu SBMPTN. Nah, jadi di Unhas itu kalau misalnya ada yang ingin mendaftar jalur mandiri, dia pertama-tama harus ikut dulu SBMPTN. Nanti kalau jadi nggak boleh masuk jalur mandiri kalau tidak lewat SBMPTN terlebih dahulu begitu. Betul. Oke. Itu tidak boleh karena nilai pada saat dia SBMPTN itu yang akan menjadi ukuran, itu yang akan di ranking dan akan dilihat begitu. Itu akan bisa dilihat nilai SBMPTN dia yang akan analisa untuk melihat kelayakan dia untuk bisa diterima di jalur mandiri. Jadi jalur mandiri juga punya passing grade dong begitu Pak Ishak ya? Ada passing grade, ada ini. Jadi kita istilahkan itu bukan passing grade sih sebenarnya, tapi kita istilahkan itu ada zona merah, zona hijau. Jadi kalau misalnya si kandidat itu berada di wilayah nilai yang masuk zona hijau, berarti dia punya potensi untuk diterima gitu. Tapi itu tidak mutlak karena kami juga masih melaksanakan 2 tes lagi. 2 tes lagi secara mandiri, yaitu psikotes dan tes wawancara. Nah, baru kemudian yang ketiga kita berbicara mengenai kesiapan dia untuk membayar biayanya. Karena memang jalur mandiri itu adalah jalur non subsidi. Karena jalur non subsidi, maka biaya pendidikannya itu lebih besar
dibandingkan dengan yang lain begitu. Mereka harus membayar, ada yang kita istilahkan dengan dana pengembangan. Iya. Nah, eh, dana pengembangan ini itu besarannya itu transparan, pembayarannya melalui rekening resmi dan tidak ada lagi biaya-biaya tambahan selain itu. Sehingga kalau misalnya ada yang menjanjikan bahwa bisa mengurus dengan membayar biaya tambahan, itu tentu patut kita pertanyakan, gitu. Karena perlu kami tegaskan begini kepada pendengar RRI Makassar dimanapun berada, bahwa tidak serta-merta karena seseorang punya uang, lantas dia bisa masuk di jalur yang tadi kita istilahkan jalur favorit. Karena ada tiga bagian dulu yang dilihat. Pertama, nilai SBMPTN-nya apakah memenuhi syarat. Yang kedua, hasil psikotesnya apakah memadai. Dan yang ketiga adalah hasil wawancaranya. Nah, kalau misalnya ketiga ini memenuhi syarat, baru kemudian nanti kita berbicara di anggaran atau di biaya pendidikan. Gitu. Jadi bukan biaya pendidikan dulu yang utama begitu. Jadi bukan bahwa kalau sanggup bayar dulu lantas diterima, enggak. Karena yang kita utamakan itu tetap yang di kualitasnya dulu, di kemampuannya dulu belajar. Nah, beberapa kenapa silakan lanjut dulu Pak, lanjut dulu. Ya, kenapa hal ini ditempuh? Karena begini, banyak orang di luar itu beranggapan bahwa kuliah itu mudah begitu. Padahal di dalam proses perkuliahan kita itu ada tahapan-tahapan seleksi di tengah kuliah, di mana si mahasiswa pada semester 4 mereka akan dinilai. Kalau misalnya dia dianggap tidak bisa memenuhi syarat, misalnya IPK-nya rendah, atau SKS yang dia capai itu di bawah standar yang ditetapkan, dia bisa drop out. Nah, kita tidak ingin calon mahasiswa kita yang masuk hanya karena semangat, hanya karena instan, tidak punya kompetensi akademik yang memadai, kemudian nanti di tengah jalan nanti DO begitu. Itu yang kita hindari gitu, karena ini adalah upaya kita untuk bisa menjaga, mempertahankan supaya kualitasnya itu tetap terjaga begitu. Begitu barangkali. Informasi yang saya tidak ingin Pak Ishak, ini kan beberapa informasi yang saya dapat 2 tahun lalu nih Pak ya. Ada yang menyampaikan pada saya bahwa saya sebenarnya tidak ingin membuka siapa yang memberitahu kayak ini, tetapi salah seorang oknum begitu yang pernah menyampaikan bahwa masuk dia bisa memasukkan, katanya masuk kedokteran dengan nilai bayar sampai 100 juta, 115 juta begitu. Kemudian masuk fakultas teknik elektro dengan 30 juta. Iya, masuk fakultas teknik ini bisa dengan membayar 20 juta. Bagaimana mungkin Anda mengkonfirmasi ini Pak dengan adanya oknum-oknum yang bisa memasukkan dengan nilai tersebut? Ya, istilahnya lewat jendela, legend begitu. Ya. Jadi begini. Pertama untuk biaya-biaya secara resmi, secara resmi jalur untuk mandiri itu mempunyai dana pengembangan. Dan dana pengembangannya itu seperti contoh misalnya Fakultas Kedokteran itu lebih besar dari yang tadi disebutkan. Untuk dana pengembangan di Fakultas Kedokteran itu tahun ini itu besarannya itu 250 juta. Nah, untuk fakultas-fakultas yang lain itu dia berbeda-beda setiap fakultas. Jadi ada SK rektor yang itu SK-nya terbuka, transparan, bisa dilihat di website Unhas besaran dari dana pengembangan itu begitu. Nah, mungkin memang ada oknum-oknum yang mencoba untuk melakukan cara seperti itu, tetapi kami tidak melihat peluang seperti itu bisa terbuka karena sebagai lembaga publik seluruh proses kami itu melewati proses audit. Bukan hanya audit finansial tetapi juga audit mutu, audit proses. Karena sekarang ini Unhas sekarang kita sudah mengadopsi ISO 9000. Nah, karena dengan demikian maka semua proses-proses itu nanti akan diaudit. Saya bisa memberikan ilustrasi sederhana seperti begini, Bung Alfian. Jika misalnya ada seseorang yang tidak lulus di jalur mandiri, katakan gitu, dia tidak diterima di jalur mandiri. Kemudian ada
orang lain yang dia kenal, katakanlah teman dekatnya atau sahabatnya begitu, yang lulus, sementara yang lulus ini nilai SBMPTN-nya lebih rendah dibanding yang tidak lulus. Iya. Nah, yang tidak lulus ini bisa mempertanyakan, gitu. Karena semuanya Dia bisa transparan begitu Pak ya, mempertanyakan semua transparan, semua perlihatkan begitu. betul. Jadi Ya. kita membangun sistem seperti itu. Dia bisa bertanya, kenapa nilai saya lebih tinggi dibandingkan dengan yang teman saya ini, nilainya lebih rendah dibanding saya, dia lulus, saya tidak. Nah, kita punya mekanisme seperti itu untuk bisa membuka, karena kita ingin membangun kepercayaan publik. Ya. Ya, kita ingin membangun kepercayaan publik bahwa Anda masuk di sini bukan hanya karena Anda mempunyai uang begitu, atau Anda hanya bisa membayar, karena seringkali ada orang yang beranggapan bahwa kuliah di UNAS itu mahal karena ada biaya-biaya seperti itu. Jangan salah, Bung Alfian. Di Fakultas Kedokteran, kami mempunyai sekitar 30% mahasiswa yang membayar SPP itu Rp500.000 per semester. Iya. UKT 1. Karena kami UKT itu kan ada 7 tingkatan. Memang UKT yang paling tinggi di Fakultas Kedokteran adalah 20 juta. Iya. Tetapi ada UKT 1, itu besarnya hanya 500.000 yang dibayar per semester sampai selesai. Nah, ini adalah satu bentuk komitmen kami untuk bisa memastikan bahwa proses itu kita upayakan dia bisa terjaga kualitasnya. Gitu. Sehingga ya tentu itu tadi Bung Alfian, yang cerita yang Bung Alfian sampaikan itu kami juga sering mendengarkan begitu, dan saya kecurigaan saya pribadi ini biasanya itu banyak orang-orang yang mungkin dia ingin coba-coba mengambil keuntungan gitu. Misalnya dia bilang begini, saya bisa bantu Anda menguruskan Anda masuk ke Unhas, Anda bayar katakanlah misalnya sekian puluh juta. Kemudian mereka bersepakat membuat komitmen begitu. Si orang ini kemudian tidak melakukan apa-apa. Si anak ini nanti akan mengikuti tes seperti biasa, dan ketika dia lulus, orang ini datang lagi seolah-olah dia yang mengurusnya begitu. Padahal memang kemampuan dari anak tersebut. Memang kemampuan anak tersebut, karena di UNAS itu kita mempunyai standar untuk bisa masuk, gitu. Karena kami percaya bahwa proses itu dia akan sangat dipengaruhi oleh inputnya. Inputnya itu kan mahasiswa baru yang baru masuk. Itu kalau inputnya bagus, itu prosesnya juga akan bagus begitu. Pak Ishak, dulu kan juga selain ada orang yang menjanjikan dengan bisa memasukkan begitu dengan membayarkan uang tertentu ya, tapi ada juga yang lewat jalur joki begitu. Nah, sejauh mana kemudian Unhas bisa mengeliminir ya supaya jalur dengan menggunakan joki ini bisa bisa diantisipasi begitu, karena dulu kan cukup banyak begitu mereka yang memiliki kemampuan yang cukup baik bisa memasukkan orang dengan dia yang ikut ujian begitu ya, lewat jalur joki nah kalau di situ kata kuncinya itu adalah di pengawasan yang ketat. Nah, ini adalah pengalaman kami dalam terutama pengalaman saya pribadi dalam 4 tahun terakhir ini. Jadi memang pada masa-masa lalu, pada zaman dulu itu, biasanya kalau ada joki yang ditangkap atau ada joki yang ketahuan, itu cenderung didiamkan. Karena kampus-kampus itu merasa malu kalau misalnya ada joki yang ditemukan di wilayah yang tempat dia tes. Karena mereka dianggap, wah ini Anda pengawasannya lemah nih, kok sampai bisa ada joki yang masuk begitu. Tapi mulai 4 tahun lalu kami menggunakan logika terbalik, hubungan yang luar biasa. Kalau ada joki yang ditangkap, kita umumkan dan kita laporkan ke kepolisian. Dipublikasikan, sehingga di dalam kami tentu saja kita tidak mempublikasikan namanya, tetapi kami mengumumkan bahwa kami mendapatkan ada joki yang ditangkap sekian orang, dan tindakan yang kita lakukan seperti ini. Di tahun pertama ini menjadi polemik yang luar biasa, karena ketika hal itu kami umumkan, kalau saya tidak salah itu di tahun 2018 itu kami ada menangkap 12 joki. 12 joki. 12 joki. Ketika itu kami umumkan, kemudian di luar beredar informasi bahwa waduh, Unhas sarang joki. Gitu. Padahal kami ingin menunjukkan bahwa kami ketat, pengawasan kami ketat, sehingga jokinya ditangkap gitu. Nah, tahun depan kita tetap melakukan hal yang sama, dan dampaknya adalah
para pelaku joki ini kemudian mikir, kalau kamu mau joki jangan di Unhas deh. Kalau kau ditangkap Iya. diumumkan katanya. Gitu. Nah ini yang terakhir ini 2020 sampai 2021 itu kita tahun 2021 kita tidak dapat lagi joki. Sudah tidak ada tahun lagi. 2020 tidak ada lagi. Tahun 2020 kemarin masih ada 2 orang yang kita apa namanya dapatkan gitu. Nah ini yang apa namanya ini yang kita coba lakukan gitu. Jadi pengawasannya diperketat. Bentuk pengawasannya seperti apa itu Pak? Karena kan biasanya boleh dikatakan joki ini kan akan melakukan berbagai cara begitu, bagaimana berupaya supaya semirip mungkin begitu dengan peserta yang ada dengan peserta ini yang mengikuti tes misalnya, yang mendaftar. Ya. Jadi begini, di beberapa tahun yang lalu kalau kami amati praktek yang dilakukan oleh para joki itu adalah mereka memalsukan surat ujiannya. Yeah. Jadi surat ujian itu dipalsukan dengan cara fotonya diganti atau diganti dengan si joki atau misalnya diedit begitu Pak ya? Keterangan lulus, ya diedit gitu, diganti gitu. Itu di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi sekarang ini sistem penerimaan sistem ujian itu semakin baik, di mana sekarang sudah berbasis online. Jadi pada saat seseorang misalnya akan masuk ke ruangan, itu ada 2 komputer yang dimiliki oleh pengawas dan admin yang sudah merekam data dari orang tersebut, sehingga pada saat diganti mungkin dia bisa mengganti kartu ujiannya. Tetapi pada saat dicek ke data yang ada di sistem di portal online itu tidak bisa tidak bisa dimanipulasi begitu. Jadi tetap bisa ketahuan. Nah, ini yang kita temukan di dalam pengawasan kita dalam 2 tahun terakhir ini. Sehingga itu betul-betul bisa kita cegah gitu. Tren yang terakhir yang kemudian kita temukan itu bukan lagi sekedar joki, tapi kejahatan gitu. Kejahatan itu karena misalnya yang kami temukan di tahun 2020 kemarin, itu ada peserta yang dia dibekali dengan alat-alat elektronik. Wow, canggih juga Pak ya? Canggih. Jadi di dalam badannya itu ada alat-alat elektronik, ada HP yang terkoneksi ke kameranya itu di kancing baju. Gitu. Kemudian jadi kamera itu dia bisa menangkap layar monitor, karena kan ujiannya kan sekarang berbasis komputer ya. Oh iya. Dia menangkap layar monitor, kemudian itu terhubung ke handphone yang diselipkan di badannya, lalu kemudian terhubung dengan earphone yang tersambung ke telinganya, headset di telinganya, dan terhubung juga dengan alat di jempol kaki yang untuk menekan untuk memotret gitu. Iya. Jadi kalau misalnya layar berpindah, dia menekan jempol kakinya itu untuk memotret, itu langsung terkirim kepada seseorang entah di mana di luar sana, menjawab dengan cepat, lalu jawabannya disampaikan di telinganya gitu. Itu kami dapatkan. Luar biasa modusnya Pak ya. Ini saya pikir bukan lagi sekedar perjokian, ini sudah kejahatan gitu. Dan ini kemudian kami ungkapkan, kami serahkan ke aparat kepolisian begitu untuk tidak lanjuti. Jadi cara-cara seperti ini yang coba kita lakukan gitu, kita terus-menerus memperketat pengawasan. Tetapi tentu saja Bung Alfian, seketat apapun kita melakukan pengawasan, kalau misalnya masyarakat tidak mendukung, pasti kita akan kelabakan, kita akan kesulitan. Iya, Pak Ishak, ini perlu juga kami ingin tahu informasinya. Yang menjadi joki kan cukup banyak nih mahasiswa-mahasiswa Unhas yang berotak-otak encer begitu. Mereka ingin mencari pendapatan lain, memutar otak mereka ya dengan menjadi joki dengan melakukan berbagai cara. Mereka sudah paham teknologi sekarang. Nah, mungkin saja bisa saja mereka melakukan berbagai cara begitu untuk bisa mendapatkan keuntungan dari penerimaan mahasiswa baru untuk program-program studi favorit tersebut. Nah, apa sih sebenarnya, ada sanksi nggak begitu ketika ada mahasiswa-mahasiswa Unhas ini sendiri yang bertindak selaku joki begitu pada proses penerimaan mahasiswa baru ini, Pak Ishak? Ya, betul. Tahun ini ada 1 orang mahasiswa Unhas yang dia kedapatan, dia mahasiswa semester 7. Saya jangan menyebutkan fakultasnya, menyebutkan identitasnya, dan itu dia kemudian di drop out. Dia kemudian melewati komisi etik, dan kemudian kita
dia di drop out gitu. Oh. Itu ketahuan dan dia betul-betul tertangkap basah bahwa betul-betul dia melakukan ini, dia terlibat di dalam Praktek perjokian. proses perjokian, praktek perjokian itu gitu. Jadi modusnya itu dia menjadi penghubung atau menjadi seseorang yang menjadi perantara begitu ketika si peserta yang melakukan kecurangan itu, karena pesertanya itu tidak diganti, pesertanya itu tetap peserta yang bersangkutan gitu. Nah begitu dia didapat melakukan perjokian, dia kemudian kita amankan, lalu kemudian disita HP-nya, dilihat nomor-nomor yang dia berkomunikasi untuk urusan ini, dan didapatkanlah satu nomor telepon yang itu kemudian juga melibatkan mahasiswa Unhas. Setelah ditelusuri oleh komisi etik, diketahui bahwa dia memang terlibat, dan setelah melalui persidangan itu di drop out. Kita sangat-sangat sesalkan karena ini mahasiswanya sudah semester 7. Sebenarnya dia sudah dalam tahap untuk menyelesaikan studi sebenarnya, tetapi kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak berkompromi untuk praktek-praktek seperti ini, Bung Alfian. Jadi semua elemen-elemen, semua cara eliminir sedemikian rupa begitu Pak ya, bagaimana supaya jangan ada cara-cara curang, cara-cara yang instan untuk bisa masuk untuk program-program studi-studi favorit begitu. Nah tapi kan boleh dikatakan kendati pun ya ada upaya yang sudah dilakukan dari pihak Unhas sendiri untuk mengeliminir ya, untuk meminimalisir adanya praktek perjokian, adanya pun juga orang-orang yang kemudian ini bisa saja oknum-oknum begitu ya, yang menjanjikan sesuatu, tapi selalu saja ada cara baru begitu loh Pak Ishak yang mereka lakukan. Karena apa ya, boleh dikatakan mungkin untuk masuk Unhas ya, dan dengan program-program studi yang favorit tersebut sebenarnya kedokteran, fakultas teknik dan lain sebagainya, ini kan kayaknya menjadi magnet tersendiri loh ya, menjadi sebuah magnet tersendiri dan kayaknya menjadi sebuah lahan yang boleh dikatakan tertantang orang begitu untuk mendapatkan keuntungan dari situ Pak Ishak Rahman. Iya, betul. Jadi memang ini salah satu sebenarnya salah satu beban memang yang dan juga sekaligus sebenarnya tanggung jawab kami begitu, karena sebenarnya kalau kita berbicara soal prodi favorit itu kan di kampus lain juga banyak. Itu misalnya katakanlah di UMI, di Makassar ini kan kita ada beberapa kan kampus misalnya baik negeri maupun swasta yang juga mempunyai kedokteran, betul. Bagus begitu. Ya. Akan tetapi masih banyak orang yang percaya, dan sebenarnya di dunia kerja juga itu mengadopsi ini, bahwa institusi asal itu mempunyai peranan yang penting di dalam prospek karir seseorang gitu. Nah, apalagi nama besar Unhas kan begitu, boleh dikatakan cukup besar. Ini menjadi daya tarik sebetulnya Pak ya. Unhas itu kan menjadi daya tarik, apalagi dengan program studi-studi favorit. Nah, ini kan cukup menjanjikan begitu ketika di dunia kerja. Ya, itu memang salah satu yang menjadi tantangan kami begitu. Tapi kami betul-betul berusaha untuk memastikan bahwa proses di dalam sistem penerimaan mahasiswa baru itu terus terjaga kualitasnya, terus diperketat pengawasannya, sehingga kita bisa nanti mendapatkan hasil yang optimal. Karena setiap tahun kita melakukan evaluasi. Apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu disempurnakan. Dan betul kata Bung Alfian, para pelaku kejahatan itu biasanya selalu satu langkah lebih maju, atau bahkan kadang 2-3 langkah lebih maju dari respon atau antisipasi begitu. Karena kita memang biasanya mengantisipasi kalau sudah ada kejadian, karena kita tidak pernah berharap bahwa akan ada yang melakukan kejahatan gitu. Tapi itu yang kita coba lakukan gitu, dan tentu saja kami sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk hal ini gitu. Cara masyarakat mendukung, janganlah percaya kepada yang menawarkan. Jangan percaya sama calo gitu. Jangan percaya sama calo gitu. Karena di Unhas itu saya tidak mengerti kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa membantu menguruskan begitu. Kalau misalnya dia bisa mengatakan bahwa saya bisa memasukkan Anda di prodi A atau prodi B misalnya. Karena itu tadi kita mempunyai mekanisme seleksi bertingkat, yang setiap mekanisme itu mempunyai indikator yang bisa kita ukur gitu. Sehingga ketika seseorang diterima sebagai mahasiswa Unhas itu dia memang pantas dan layak gitu. Dia memang pantas dan layak berdasarkan ukuran-ukuran yang. Apakah ini setiap tahun Unhas sendiri ini selalu kemudian
bagaimana cara melakukan apa ya evaluasi begitu, bagaimana melihat jangan sampai kemudian ada celah ya, ada celah yang kemudian celah-celah tersebut nih bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu begitu, bisa saja oknum dalam, kita nggak tahu kan bagaimana watak-watak orang yang ada semua di dalam Unhas, bisa saja mereka melihat wah di sini ada celah nih, ini bisa saya manfaatkan untuk bisa bagaimana bisa saya dapat satu kursi begitu. Betul sih, betul. Gimana Ya, Pak? jadi Ya. iya, jadi apa namanya cara apa ya mekanisme kita untuk memberikan kepercayaan kepada publik itu Ya. pertama kita law enforcement-nya kita berusaha setegas mungkin. Ya. Jadi apa namanya beberapa tahun yang lalu itu jadi bukan hanya mahasiswa, bahkan ada dosen, ada pegawai yang diberhentikan Ya. karena ketahuan dia terlibat di dalam proses seperti ini. Itu kita betul-betul enforce supaya jangan ada yang mau terlibat atau berurusan dengan hal-hal seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita setiap tahun juga melakukan improvement atau peningkatan, terutama di dalam pengawasan. Saya bisa memberikan contoh misalnya begini, Bung Alfian. Ya. Tahun 2020 kita berada di masa pandemi. Tahun 2021 juga ini kita masih berada dalam masa pandemi. Nah, apa perbedaan antara, jadi pada saat tahun 2020 itu kan kita karena ada pandemi kan mekanismenya kan jaga jarak, sehingga pada saat peserta mau masuk ke ruangan ujian, pengawas itu pada saat dia memeriksa dia nggak berani menyentuh, apalagi kalau misalnya perempuan misalnya, dia tidak berani menggeledah dengan cara menyentuh karena kan prinsipnya kita jaga jarak. Nah, rupanya ada yang lolos. Dia yang itu tadi yang membawa alat-alat di dalam dirinya gitu. Nah, tahun ini, tahun 2021, jadi belajar dari pengalaman yang lalu itu, maka tahun ini kita mengimprove pengawasannya. Di para pengawas di setiap ruangan itu kami bekali dengan metal detector. Oh, luar biasa. Nah, jadi kalau tahun lalu belum ada, tahun ini improve-nya seperti itu karena tahun lalu ada pengalaman gitu kan. Ada pengalaman yang lolos karena dia tidak bisa kita geledah begitu karena jaga jarak. Oke, tahun ini kita menggunakan metal detector sehingga tidak perlu disentuh, kita scan dengan metal detector itu bisa ketahuan atau bisa bunyi jika ada yang menggunakan membawa logam-logam yang kira-kira itu bisa berpotensi untuk melakukan kecurangan. Jadi itu kira-kira contoh dari improvement yang coba kita lakukan begitu, Bung Alfian. Jadi ada apa ya? Semua celah ini berupaya selalu ditutup begitu, Pak. Pak Ishak ya, semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Jangan sampai celah-celah tersebut dimanfaatkan. Tapi tentu saja ada keterbatasan gitu. Keterbatasannya itu mungkin ya karena seperti yang tadi Bung Alfian katakan, biasanya itu para pelaku kecurangan itu mereka biasanya selangkah lebih maju, selalu berpikir bagaimana caranya bisa membobol misalnya sistem gitu. Yang kemudian yang kedua juga yaitu tadi faktor ekspektasi masyarakat terhadap Unhas, harapannya untuk bisa masuk di sini begitu, karena kadang-kadang kami melihat begini, ada anggapan di masyarakat itu bahwa kalau dia kuliah di Unas itu seolah-olah dia naik kelas begitu. Iya, betul. Padahal ini perlu kami menyampaikan juga kepada publik bahwa sekarang ini pemerintah itu terutama dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sekarang ini itu interkoneksi antar perguruan tinggi negeri maupun swasta itu sekarang dibangun seoptimal mungkin agar supaya kesenjangan kualitas di perguruan tinggi yang satu dengan yang lain itu bisa semakin terkurangi gitu. Oke. Nah, itulah sebabnya kenapa sekarang itu misalnya event Anda mahasiswa Unhas, mahasiswa kami itu sekarang wajib untuk mengambil minimal 20 SKS di luar Unhas. Anda mau mengambil di kampus mana saja silahkan, itu kewajiban begitu. Itu adalah hak bagi mahasiswa untuk mengambilnya. Ini supaya tidak ada kesenjangan begitu ya. Tidak ada kesenjangan begitu. Ini adalah bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang luncurkan oleh Kementerian Pendidikan. Betul. Iya, baik. Mungkin terakhir ini Pak Ishak Rahman untuk menutup secara administratif begitu ya. Nah, lalu bagaimana kemudian Unas juga apakah ini juga termasuk salah satu hal yang dibenahi supaya dalam proses administrasi ini juga bisa dipastikan tidak ada hal yang bisa dimanfaatkan oknum-oknum yang ada dalam Unhas begitu, Pak Ishak. Ya, kalau untuk untuk administrasi di dalam penerimaan mahasiswa baru itu kita bagi dua sebenarnya. Yang pertama itu administrasi untuk proses seleksi, dan yang kedua administrasi pada saat dia registrasi. Gitu. Jadi kalau seleksi itu
itu adalah administrasi untuk dia bisa mengikuti tes, bisa mengikuti ujian dan sebagainya. Itu kita menjadi bagian dari lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT yang memang dikelola secara nasional, secara terpusat gitu. Nah, ini ada proses sendiri. Kemudian yang kedua berkaitan dengan administrasi registrasi. Jadi ketika seseorang diumumkan lulus menjadi mahasiswa Unhas, itu tidak serta-merta dia otomatis menjadi mahasiswa Unhas. Karena kami juga masih melakukan pemeriksaan. Dokumennya dipastikan valid, itu syarat-syarat yang menjadi persyaratan itu tidak manipulasi atau dipalsukan dan lain-lain seperti itu. Nah, ini proses proses administrasi yang kita lakukan di tingkat universitas pada saat registrasi untuk memastikan bahwa yang masuk ini memang adalah orang-orang yang berhak gitu untuk bisa berkuliah di. Baik. Terakhir Pak Ishak, mungkin ada hal yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat begitu supaya jangan mudah terpengaruh iming-iming, janji-janji begitu untuk masuk prodi-prodi favorit, terutama di Unhas ini. Ya, jadi ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Gitu. Pertama itu kepada orang tua, karena dalam kasus kami itu ternyata kami banyak menemukan orang tua yang paling berperan ini. Para orang tua mohon jangan percaya kalau misalnya ada yang mengiming-imingi atau ada yang menjanjikan bisa membantu anak untuk kuliah di Unhas dengan membayar biaya tertentu. Itu yang paling penting. Kita serahkan kepada prosesnya, percayakan kepada mekanismenya, kita perkuat kemampuan dan kompetensi dari anak kita gitu. Kita lihat anak kita bakatnya ada di mana dan kita arahkan dia ke situ. Karena banyak juga orang tua Pak Bung Alfian yang anaknya itu sebenarnya misalnya senangnya itu di seni. Senangnya itu melukis, senangnya misalnya dia main musik. Tapi orang tuanya ingin masuk teknik. Masuk dokter. Masuk teknik misalnya kayak gitu. Itu seringkali menjadi tantangan. Kami banyak menemukan itu. Anak-anak ketika misalnya dia di semester pertama, semester kedua mata kuliahnya drop, lalu kemudian diajak konsultasi oleh bimbingan dan konseling kami, ketahuan ternyata dia rupanya masuk ke prodi itu bukan karena pilihan hatinya, tetapi karena orang tuanya. Orang tuanya begitu. Ini barangkali yang kami coba himbau kepada para orang tua gitu. Kita percayakan bahwa anak-anak kita itu sudah semakin dewasa, usia kuliah itu adalah usia dewasa dan kita berikan keleluasan kepadanya untuk bisa menentukan pilihannya. Lalu kemudian yang kedua kepada para calon mahasiswa, kami ingin menyampaikan begini bahwa masa depan kita itu selain ditentukan oleh kemampuan tangan kita atau skill kita, juga oleh garis tangan. Itu oleh garis tangan. Jadi ini kita mesti percaya kepada hal ini. Jadi kita berusaha saja untuk memantaskan diri, untuk membuat diri kita layak, apakah kita bisa lulus atau tidak. Kalau sudah belajar yang baik, sudah mengikuti prosesnya, sudah mengikuti ujian, kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada yang di atas. Karena selalu saja ada hal-hal baik dari hasil yang kita dapatkan pada saat kita mencita-citakan sesuatu. Itu mungkin barangkali Bung Alfian. Intinya belajar dan bekerja keras begitu, Pak ya. Belajar, bekerja dan berdoa. Baik. Pak Ishak Rahman, terima kasih banyak atas informasi yang dibagikan kepada kami. Semoga ini bermanfaat, terutama mungkin anak-anak begitu yang menamatkan pendidikannya di sekolah menengah, ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, masuk program-program studi favorit ya, di fakultas-fakultas favorit. Nah, ini semua tantangannya ada pada Anda diri sendiri. Bagaimana Anda bisa masuk itu tergantung diri Anda begitu, tergantung kemampuan Anda begitu ya, Pak Ishak. Ya, betul. Jangan mengandalkan orang. Jangan lupa Bung Alfian, di UNAS itu semuanya favorit loh. Karena semua kita seluruh prodi kita itu daya tampungnya selalu jauh lebih sedikit dibanding peminat. Betul. Ya, kampus seluruh favorit begitu. Oke, dan juga persaingannya luar biasa. Persaingannya cukup ketat, ya. Baik Pak Ishak, terima kasih banyak Pak Ishak atas waktunya bersama RRI Makassar pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Salam sehat, sukses selalu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kami sudah bersama Pak Ishak Rahman, Humas dari Universitas Hasanuddin Makassar. Tetap bersama kami di dari Pro 1 Makassar. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Doser gemuruh pohon tumbang berpadu dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar badut-badut serakah tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka, lestarikan alam mengapa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh, jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perkasa, kini tinggal cerita pengantar lelah si buyung. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering, kerontang banjir datang itu pasti. Di Rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Lestarikan hutan hanya celoteh belaka, lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu saja. Oh, jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti demi kantong pribadi, tak ingat rezeki generasi nanti. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering, kerontang banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering, kerontang banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering, kerontang banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering, kerontang banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. RRI Prego dengan 1
bersentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Hai teman-teman, aku Maski, masker kita. Selama pandemi aku selalu digunakan kapan dan dimanapun, itu karena aku siap menjaga kalian. Orang memakaiku berharap si virus tidak berpindah ke orang lain dan tidak membuat kalian sakit. Maski bahagia bisa membantu kalian. Tapi Maski sedih teman-teman. Coba bayangkan, dalam satu hari saja berapa juta orang yang membuangku sembarangan. Andai saja aku bisa bicara, aku akan berteriak sekencang-kencangnya. Tolong, tolong aku. Jangan buangku sembarangan ya. Setelah aku digunakan, gunting aku beri tanda merah, baru buang aku pada tempat sampah agar aku dikenali dan tidak menulari petugas kebersihan. Kalau aku dibuang sembarangan, nanti aku menjadi masalah baru bagi kalian dan lingkungan bumi ini. Padahal, tugasku untuk melindungi dan menjaga kalian. Mulailah menggunakan masker dengan bijak. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya cukupkan untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Kita sudah membahas masuk jalur instan program studi favorit perguruan tinggi rawan penipuan. Ya, nah kami ambil sampel dari kampus terkemuka di kawasan timur Indonesia, Universitas Hasanuddin, ya, salah satu perguruan tinggi negeri favorit yang ada di Indonesia. Dan ada memang ya, fakultas dan juga program studi yang paling diminati di UNHAS, yaitu tentunya Fakultas Kedokteran dengan program studi pendidikan dokter. Ini biasanya memang menjadi minat ya bagi para calon mahasiswa baru untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dan seperti disampaikan Pak Ishak tadi bahwa dari UNHAS sendiri selalu meminimalisir dan mengevaluasi proses penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan dari tahun ke tahun dan menutup sekecil ya celah-celah yang ada yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak ya untuk mencari atau menempuh jalur-jalur instan demi masuk ke perguruan tinggi dengan fakultas dan program-program studi favorit tersebut. Ya, pendengar Pro 1 yang mana-mana Anda berada, saya cukupkan sampai di sini untuk kebersamaan kita Dialog Lintas Makassar Pagi. Saya Alfian mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.